Shalom Sobat, hari ini kita akan membahas satu pertanyaan yang sangat sensitif tetapi sangat penting. Bolehkah seorang non-Kristen melayani sebagai musisi atau pelayan dalam tim pujian dan penyembahan di gereja? Di banyak kalangan, khususnya dalam lingkungan karismatik, ini sering dianggap sebagai hal yang biasa. Alasannya macam-macam, karena dia berbakat, karena dia profesional, karena dia teman dekat gereja, atau bahkan karena diharapkan lewat pelayanan itu, dia nanti bisa percaya kepada Kristus. Tapi pertanyaannya adalah, apakah itu benar secara gerejawi? Apakah itu sehat secara teologis? Dan bagaimana seharusnya gereja bersikap? Mari kita bahas ini dengan jujur, tegas, tapi tetap penuh kasih. Pertama-tama, kita harus luruskan dulu satu hal. Masalah ini bukan pertama-tama soal musik. Masalah ini bukan soal skill. Masalah ini juga bukan soal apakah orang itu sopan, baik, atau berbakat. Masalah utamanya adalah ini. Apa arti melayani di dalam ibadah gereja? Karena kalau tim pujian hanya dianggap sebagai pengisi suasana, pengiring acara, atau sekadar performer rohani, maka orang akan berkata, ya tidak masalah, selama dia bisa main musik, ya silakan. Tetapi kalau kita memahami gereja dengan benar, maka kita tahu bahwa pelayanan dalam ibadah bukan sekadar fungsi teknis. Pelayanan dalam ibadah adalah partisipasi dalam doa gereja, partisipasi dalam pengakuan iman gereja, dan partisipasi dalam kehidupan tubuh Kristus. Nah sobat, disinilah letak masalahnya. Dari perspektif Kristen, ibadah bukanlah panggung pertunjukan dan tim musik bukan entertainment team. Di dalam ibadah, semua yang dilakukan gereja memiliki makna teologis. Yang dibaca, yang dinyanyikan, yang dipersembahkan, yang dipimpin, semuanya adalah tindakan iman. Jadi ketika seseorang berdiri di depan, lalu ikut memimpin nyanyian jemaat, ikut mengarahkan hati umat kepada penyembahan, ikut menjadi wajah publik dari doa komunitas, maka orang itu tidak sedang melakukan pekerjaan netral. Ia sedang mengambil bagian dalam pelayanan kudus. Dengan kata lain, ia bukan cuma main musik, tetapi sedang melayani dalam ruang liturgis. Karena itu, pertanyaannya berubah menjadi lebih serius. Apakah seseorang yang belum percaya kepada Kristus, belum dibaptis, belum masuk dalam hidup gereja, patut ditempatkan untuk ikut mewakili doa gereja? Jawaban Kristen terhadap pertanyaan itu adalah tidak patut. Bukan karena kita membenci non-Kristen, bukan karena kita sombong, bukan karena kita anti orang luar, tetapi karena gereja harus jujur terhadap makna ibadahnya sendiri. Mengapa ini tidak tepat? Karena pujian dan penyembahan bukan sekadar bunyi, itu adalah pengakuan iman. Ketika gereja menyanyikan, "Kami menyembah Engkau ya Tuhan," itu bukan sekadar lirik, itu adalah pernyataan iman, itu adalah doa, itu adalah pengakuan bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau demikian, bagaimana mungkin seseorang yang belum percaya kepada Kristus justru diberi posisi untuk membantu memimpin pengakuan itu? Ini menimbulkan beberapa kekacauan. Pertama, kekacauan simbolik. Gereja menjadi kabur. Orang tidak bisa lagi membedakan antara tamu, simpatisan, pencari kebenaran, dan pelayan ibadah. Kekacauan kedua adalah kekacauan rohani. Pelayanan menjadi dilepaskan dari iman, seolah-olah skill lebih penting daripada kesatuan hidup dengan Kristus. Ketiga, ketidakjujuran pastoral. Orang non-Kristen itu seolah diminta memerankan sesuatu yang sebenarnya belum ia imani. Itu tidak adil bagi dia dan tidak sehat bagi gereja. Jadi sekali lagi sobat, ini bukan soal kebencian, ini soal kejujuran iman.
Nah, di sini gereja harus sangat bijak. Kita harus menolak dua ekstrim. Ekstrim pertama adalah keras tanpa kasih. Misalnya, kalau kamu bukan Kristen, jangan datang ke gereja. Itu salah. Gereja harus terbuka bagi orang yang mencari kebenaran. Gereja harus menerima tamu, menerima orang yang sedang belajar, menerima orang yang belum percaya tetapi ingin mengenal Kristus. Ekstrem kedua adalah ramah tanpa batas. Misalnya, demi terlihat inklusif, gereja menghapus semua batas antara orang percaya dan orang yang belum percaya, antara jemaat dan pelayan, antara partisipasi dan kepemimpinan rohani. Ini juga salah. Kasih sejati selalu berjalan bersama kebenaran. Keramahan Kristen tidak berarti mengaburkan identitas gereja. Menerima semua orang tidak berarti semua orang langsung boleh memegang semua bentuk pelayanan. Jadi sikap yang benar adalah sambut semua orang, tetapi jaga kekudusan pelayanan. Itu sangat penting. Jadi bagaimana seharusnya sikap gereja? Sangat sederhana, tetapi harus konsisten. Seorang non-Kristen boleh datang ke gereja sebagai tamu. Ia boleh hadir, ia boleh mendengarkan firman, ia boleh melihat kehidupan jemaat, ia boleh belajar, ia boleh bertanya, ia boleh mengalami kasih dan keindahan ibadah. Tetapi, ia tidak seharusnya ditempatkan sebagai pelayan ibadah. Karena pelayanan gerejawi bukan pintu masuk untuk mencari iman. Pelayanan gerejawi adalah buah dari iman, buah dari pertobatan, buah dari kesatuan dengan gereja. Urutannya jangan dibalik. Bukan layani dulu, percaya belakangan. Tetapi, dengar Injil, percaya, bertobat, dibentuk, lalu melayani. Kalau urutannya dibalik, gereja akhirnya membangun budaya yang sangat berbahaya. Orang dilatih aktif sebelum dilatih benar. Orang didorong tampil sebelum sungguh-sungguh berakar di dalam Kristus. Dan itu cepat atau lambat akan merusak gereja. Sekarang mari jawab beberapa keberatan yang sering muncul. Keberatan pertama, bukankah ini justru cara menginjil? Dengan melibatkan dia, nanti dia bisa bertobat. Jawabannya, penginjilan tidak boleh dilakukan dengan mengaburkan makna pelayanan kudus. Gereja punya banyak cara untuk merangkul dan mendampingi orang. Tetapi menjadikan mereka pelayan ibadah sebelum mereka percaya bukanlah cara yang sehat. Itu justru membingungkan. Keberatan kedua, tetapi dia lebih ahli dari orang gereja. Nah sobat, di sini kita harus berani berkata, kompetensi tidak menggantikan iman. Dalam gereja, karakter dan iman lebih utama daripada performa. Lebih baik pelayanan sederhana tetapi jujur di hadapan Tuhan daripada pelayanan hebat secara musikal tetapi kabur secara rohani. Keberatan ketiga, kan dia cuma main alat musik, bukan khotbah. Masalahnya bukan cuma soal berkhotbah atau tidak. Dalam konteks ibadah, musisi tim pujian tetap ikut membentuk suasana doa, arah penyembahan, bahkan seringkali menjadi bagian dari wajah rohani pelayanan itu sendiri. Jadi perannya tidak netral. Keberatan keempat, bukankah itu diskriminasi? Tidak, ini bukan diskriminasi. Ini adalah pembedaan yang sah secara iman. Semua komunitas punya batas. Seorang yang belum menjadi anggota resmi juga tidak otomatis memegang jabatan inti dalam komunitas manapun. Apalagi dalam gereja, yang berbicara tentang tubuh Kristus, dua umat dan pelayanan kudus. Sekarang, bagaimana menjawab pertanyaan ini dengan proper ketika teman sepelayananmu menanyakannya? Jangan menjawab dengan nada menyerang. Jangan menjawab dengan nada merendahkan gereja lain. Jangan juga menjawab dengan emosi. Jawablah seperti ini. Pertama, akui niat baiknya. Misalnya, saya mengerti bahwa sebagian gereja mungkin ingin merangkul semua orang dan membuka ruang bagi mereka untuk dekat dengan komunitas. Kemudian jelaskan prinsipnya. Namun dari perspektif gerejawi yang serius, pelayanan pujian dan penyembahan bukan sekadar peran teknis, melainkan bagian dari doa dan pengakuan iman gereja. Setelah itu, tarik kesimpulan dengan tenang. Karena itu,
Seorang non-Kristen sebaiknya disambut sebagai tamu dan sahabat, tetapi tidak ditempatkan sebagai pelayan dalam ibadah. Lalu, kamu tutup secara pastoral. Gereja harus terbuka bagi semua orang, tetapi tidak boleh kehilangan batas-batas sucinya. Kasih tidak meniadakan ketertiban, kasih justru menjaga kebenaran. Nah, kalau menjawab seperti ini, kamu terdengar tegas, jelas, dan tetap bermartabat. Sobat, kalau kamu butuh versi singkat yang siap diucapkan, bisa seperti ini. Dari perspektif Kristen, seorang non-Kristen tidak seharusnya melayani dalam tim pujian dan penyembahan. Karena pelayanan itu bukan sekadar urusan musik, melainkan partisipasi dalam doa dan pengakuan iman gereja. Gereja harus menyambut semua orang dengan kasih, tetapi tetap menjaga batas antara tamu dan pelayan ibadah. Orang yang belum percaya boleh datang, belajar, dan mengalami kehidupan gereja, tetapi pelayanan dalam ibadah seharusnya dipercayakan kepada mereka yang sudah hidup di dalam iman gereja. Itu jawaban yang padat, proper, dan aman yang bisa kamu berikan kepada mereka yang bertanya kepadamu. Jadi sobat, kesimpulannya sangat jelas. Gereja harus ramah tetapi tidak boleh kabur. Gereja harus penuh kasih tetapi tidak kehilangan batas. Gereja harus membuka pintu bagi semua orang, tetapi tidak menyerahkan pelayanan kudus kepada mereka yang belum masuk ke dalam iman gereja. Skill bisa diasah, musik bisa dilatih, tetapi pelayanan sejati harus lahir dari iman, pertobatan, dan kesatuan dengan Kristus. Kalau kamu setuju bahwa gereja hari ini perlu membedakan antara keramahan dan kekudusan pelayanan, silakan tulis di kolom komentar, ramah tapi tetap kudus. Jika renungan ini memberkati, silakan bagikan kepada teman sepelayananmu agar kita terus bersama bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Allah dan firman-Nya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dibebaskan oleh firman, dikuatkan oleh kebenaran.